Meski bersinar saat hadapi Arab Saudi, Marcelino Ferdinand berpotensi dicoret Patrick Kluivert dari starter timnas Indonesia saat hadapi Australia dan Bahrain. Ini alasannya. Inilah 3 pemain keturunan yang performanya menurun sejak Patrick Kluivert jadi pelatih timnas Indonesia. Auto dicoret semua? Nah ini dia. Alhamdulillah Jos. Kabar baik. Menpora Dito pastikan Ula Romeni bisa perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia Maret mendatang. Simak kabar bahagianya. Alhamdulillah mantap. Patrick Kluivert bahagia. Pemain termahal timnas Indonesia sepanjang sejarah siap main lawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Asli bikin merinding. Full naturalisasi. Inilah prediksi susunan pemain timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 usai kehadiran Ula Romeni. Bikin bangga. Tampil apik dan konsisten di Liga Belanda. Ex-Real Madrid Rafael van der Vaart puji kualitas Kelvin Verdong setinggi langit sampai sarankan bek timnas Indonesia itu untuk lakukan hal ini agar karirnya tak berakhir miris. Apa itu? Simak ulasan lengkapnya. Dipantau Patrick Kluivert, pelatih PSBS Biak Emral Abus tawarkan 1 pemain ke timnas Indonesia. Patrick Kluivert minat? Viral sampai ke Jepang. Seolah tak percaya, media Jepang soroti rencana timnas Indonesia yang ingin hadapi Belanda di laga resmi FIFA. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Meski bersinar saat hadapi Arab Saudi, Marcelino Ferdinand berpotensi dicoret Patrick Kluivert dari starter timnas Indonesia saat hadapi Australia dan Bahrain. Ini alasannya. Sosok pengganti ideal Marcelino Ferdinand di lini tengah timnas Indonesia untuk laga kontra Australia dan Bahrain sudah ditemukan. Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 mendatang. Laga berat pertama yang akan dilalui timnas Indonesia, yaitu saat bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium. Pertandingan antara skuad Garuda menghadapi Soceros bakal berlangsung pada 20 Maret 2025 mendatang. Setelah melawat ke markas Australia, Jai Itzes dan kawan-kawan akan menghadapi laga yang tak kalah penting dan berat. Tim Merah Putih akan bertindak sebagai tim tuan rumah saat menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Menghadapi 2 pertandingan tersebut, Indonesia akan dipimpin oleh sosok baru, yakni Patrick Kluivert. Sosok pria asal Belanda itu resmi menggantikan Shin Tae-yong, yang resmi dipecat PSSI pada 6 Januari 2025 lalu. Meski demikian, Patrick Kluivert tampaknya tidak akan terlalu banyak merombak susunan pemain dari pelatih sebelumnya. Hal ini agar chemistry para pemain dan adaptasi tidak menjadi masalah saat menghadapi Australia Bahrain. Akan tetapi, ada sosok pemain yang diprediksi bakal menggeser posisi Marcelino Ferdinand di lini tengah timnas Indonesia. Selama ini, Marcelino Ferdinand hampir selalu menjadi pilihan utama di lini tengah Indonesia saat STY masih memimpin. Apalagi, dia telah membuktikan diri sebagai pemain berkualitas lewat 2 golnya ke gawang Arab Saudi pada November 2024 lalu. Pada pertandingan yang digelar di Stadion GBK tersebut, Marcelino Ferdinand membantu Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi. Namun, jika bicara performa dalam 2 bulan terakhir, ada satu gelandang yang sedang tampil sangat luar biasa. Sosok tersebut adalah Ricky Kambuaya, yang saat ini sedang menikmati performa gemilang bersama Dewa United. Pada musim ini, Ricky Kambuaya sudah mencatatkan 17 kali penampilan dan berhasil mencetak 2 gol serta 4 assist. Berdasarkan catatan resmi PT Liga Indonesia Baru, LIB, selaku operator kompetisi Liga 1, dia mencatatkan 471 umpan berhasil. Catatan tembakannya cukup menarik karena sudah melepaskan 8 kali tembakan, dengan 2 diantaranya berbuah gol. Secara statistik,
Kambuaya memang terlihat seperti biasa-biasa saja bersama Dewa United pada musim ini. Namun, jika melihat dalam sebuah pertandingan, permainannya bersama Jaja dan Mesidoro di Dewa United benar-benar menakutkan. Trio gelandang ini mampu mendikte permainan lawan, hingga memberikan umpan-umpan matang ke sektor penyerang. Saat ini, Dewa United bahkan berhasil menyodok ke peringkat keempat klasemen sementara Liga 1 dengan 37 poin. Dewa United berada di jalur perburuan juara bersama Persebaya, 38, Persija Jakarta, 39, dan Persib Bandung, 46. Dengan demikian, Ricky Kambuaya layak dipertimbangkan Patrick Kluivert untuk dipasang sebagai starter saat melawan Australia dan Bahrain. Inilah 3 pemain keturunan yang performanya menurun sejak Patrick Kluivert jadi pelatih Timnas Indonesia. Auto dicoret semua? Sebanyak 3 pemain keturunan yang performanya menurun semenjak Patrick Kluivert menjadi pelatih Timnas Indonesia akan diulas. Patrick Kluivert yang resmi diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari 2025 sore WIB, sudah mulai bekerja di tanah air. Minggu 2 Februari 2025 malam WIB, pelatih 48 tahun itu memantau langsung laga Persija Jakarta versus PSBS, biak di lanjutan Liga 1 2024 hingga 2025. Kehadirannya di tribun stadion sekaligus mempertegas ucapannya saat sesi perkenalan dirinya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Saat itu, Patrick Kluivert mengatakan pemain lokal sebagai jantungnya Timnas Indonesia. Namun, bukan hanya pemain Liga 1 yang dipantau Patrick Kluivert. Beserta jajarannya, Patrick Kluivert juga akan memantau para pemain keturunan yang berkarier di luar negeri. Sayangnya, ada beberapa pemain keturunan yang mengalami penurunan performa semenjak Patrick Kluivert menangani Timnas Indonesia. Siapa saja? Kalau Nathan Choi Aon bukan menurun lagi, tapi cenderung ambles. Sejak membela Swansea City pada 28 Agustus 2024, Nathan Choi Aon tak pernah bermain lagi bersama tim senior The Swans julukan Swansea City. Hal itu berarti, sudah 5 bulan lamanya Nathan Choi Aon tidak bermain di level kompetitif bersama Swansea City. Jika kondisi ini terus terjadi, sulit bagi Nathan Choi Aon dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Dalam 1 bulan terakhir, Shane Patinama hanya 2 kali bermain bersama sang klub, KAS Eupen. Selain karena penurunan performa, Shane Patinama juga terkena kartu merah saat KAS Eupen menghadapi Lokeren Temse pada 28 Januari 2025. Hanya 8 menit berada di lapangan, Shane Patinama langsung terkena 2 kartu kuning. Setelah menjalani sanksi akumulasi kartu 1 pertandingan, ex-pemain Viking FK ini gagal masuk skuad saat KAS Eupen menang 3-2 atas Lommel SK semalam. Dalam 3 laga terakhir yang dijalani Brisbane Roar di Liga Australia 2024 hingga 2025, Rafael Struijk sama sekali tidak mendapatkan menit tampil. Padahal, sebelumnya Rafael Struijk masih sanggup mencatatkan 9 penampilan dengan koleksi 1 gol. Melihat minimnya menit tampil dan jumlah golnya yang sedikit, jangan heran jika Patrick Kluivert tidak membawa Rafael Struijk untuk laga Maret 2025. Ditambah lagi, Timnas Indonesia akan kedatangan Ula Romeni pada Maret 2025. Nah ini dia, alhamdulillah Jos. Kabar baik, Menpora Dito pastikan Ula Romeni bisa perkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia Maret mendatang. Simak kabar bahagianya. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo memastikan bahwa Ula Romeni bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang diketahui, proses naturalisasi Ula Romeni bersama 2 pemain keturunan lainnya telah resmi disetujui DPR RI. Komisi X dan 13 secara resmi menyetujui pengajuan permohonan naturalisasi 3 calon pemain Timnas Indonesia pada Senin, 3 Februari 2025. 3 pemain yang akan segera mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, itu adalah Ula Romeni, Tim Gispens, dan Dion Marks. Tim Gispens dan Dion Marks sebetulnya disiapkan untuk tampil di Piala Asia U20 2025 bersama pasukan asuhan Indra Shafri. Namun, akibat waktu pendaftaran yang sudah terlewat,
keduanya baru akan tampil pada SEA Games pada bulan Desember mendatang. Di sisi lain, Ula Romeni dipastikan bakal menjadi amunisi tambahan saat timnas Indonesia tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal tersebut disampaikan langsung Menpora Dito Aryo Tejo di Gedung Nusantara 1 DPR RI pada Senin, 3 Februari 2025. Ula itu jangka pendek, kualifikasi Piala Dunia 2026, nah 2030 itu jangka panjang di atas 5 tahun, ujar Dito Aryo Tejo. Kan 20 Maret dia udah main di kualifikasi Piala Dunia 2026, tambahnya. Senada dengan Menpora Dito, manajer timnas Indonesia, Sumarji juga sebelumnya berbicara mengenai peluang Ula Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia pada Maret mendatang. Ula Romeni, nanti tanggal 20 Maret dan 25 Maret itu bisa dilihat bagaimana kualitasnya, ujar Sumarji. Main di kualifikasi Piala Dunia 2026, round 3, lanjutnya, Australia tanggal 20 Maret, selanjutnya yang di GBK itu lawan Bahrain tanggal 25 Maret, kata Sumarji lagi. Untuk diketahui 3 pemain keturunan tadi yakni Ula Romeni, Tim Gispens, dan Dion Marks dijadwalkan baru akan mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, pada 8 Februari mendatang di London, Inggris. Di sisi lain, timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert dijadwalkan bakal kembali bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Jai Itzes CS rencanakan bakal bermain tandang demi menghadapi tuan rumah Australia pada 20 Maret 2025. Selanjutnya, pasukan Garuda akan menggelar partai kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta menghadapi Bahrain 5 hari kemudian. Alhamdulillah mantap, Patrick Kluivert bahagia. Pemain termahal timnas Indonesia sepanjang sejarah siap main lawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert dijamin bahagia. Sebab, pemain termahal timnas Indonesia sepanjang sejarah, Maes Hilgers siap melawan Australia dan Bahrain di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025. Setelah mengalami hamstring pada November 2024, Maes Hilgers harus keluar masuk ruang perawatan. Bahkan pernah dalam 4 laga beruntun Eredivisie 2024 hingga 2025, bek 24 tahun ini absen membela FC Twente. Ketiadaan Maes Hilgers otomatis menurunkan performa FC Twente. Terbukti dalam 4 laga ketika Maes Hilgers absen, FC Twente hanya mendapatkan 2 menang dan 2 kalah. Setelah menunggu 1 bulan lebih, Maes Hilgers akhirnya kembali merumput bersama FC Twente. Semalam, bek yang memiliki harga pasar 9 juta euro atau sekira 151,4 miliar rupiah ini bermain 20 menit saat FC Twente tandang ke markas Go Ahead Eagles di lanjutan Eredivisie 2024 hingga 2025. Ia masuk di menit 70 menggantikan bek tengah FC Twente lainnya, Max Bruns. Meski FC Twente gagal menang karena skor sama kuat 2-2, setidaknya Maes Hilgers sudah mendapatkan sentuhan kembali atmosfer pertandingan. Dijamin saat FC Twente tandang ke markas SC Heerenveen pada Minggu 9 Februari 2025 malam WIB, Maes Hilgers akan bermain sebagai starter. Kembalinya Maes Hilgers merupakan kabar bahagia bagi pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Tenaga Maes Hilgers dibutuhkan timnas Indonesia. Patrick Kluivert menargetkan timnas Indonesia meraup 1 poin kontra Australia dan 3 angka atas Bahrain. Jika 4 angka berhasil disabet, peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Hingga matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Asli bikin merinding. Full naturalisasi. Inilah prediksi susunan pemain timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 usai kehadiran Ula Romeni. Timnas Indonesia bakal mendapatkan tambahan tenaga baru melalui jalur naturalisasi. Berdasarkan info terkini, DPR RI sudah sepakat soal rencana naturalisasi terbaru.
Ada 3 nama yang sudah dimasukkan oleh PSSI dan Kemenpora. 3 nama yang dimaksud adalah Ula Romeni, Tim Gepens, dan Dion Marks. Ketiganya disetujui dalam rapat kerja, Raker, Komisi 13 DPR RI dengan Kemenpora dan PSSI pada Senin, 3 Februari 2025. Namun, ketiganya harus melalui beberapa proses lagi agar bisa segera tampil untuk Timnas Indonesia. Dari 3 nama tersebut, hanya Ula Romeni yang memenuhi syarat tampil untuk Timnas Indonesia. Sementara 2 nama lainnya awalnya diproyeksikan masuk Timnas U20 Indonesia. Timnas U20 Indonesia bakal tampil di ajang Piala Asia U20 2025. Namun, keterbatasan waktu pendaftaran membuatnya berpeluang absen di turnamen tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari pemerintahan, Kementerian Hukum, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan PSSI, Komisi 12 DPR RI menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan atlet sepak bola atas nama saudara Tim Henry Victor Gepens, saudara Dion Wilhelmus Edi Marks, dan saudara Ula Lenarter H. Romenge untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan lentul selepeningan sepak bola nasional Indonesia, kata Dewi Asmara. Kehadiran Ula Romeni jadi kabar gembira bagi lini depan Timnas Indonesia. Pasalnya, lini depan Timnas Indonesia masih menjadi salah satu titik lemah selama ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ex-pemain FC Utrecht tersebut bisa main di berbagai posisi di lini depan. Pemain 24 tahun tersebut bisa tampil sebagai pemain nomor 9 atau jadi penyerang sayap. Jika formasi tidak berubah, maka pola 3-4-3 kemungkinan tetap bakal jadi andalan. Kiper tetap dipercayakan kepada Martin Paes. Sementara lini belakang akan dikawal oleh 5 bek sekaligus. Bek anyar Mönchengladbach, Kevin Dix akan mengawal sisi kanan. Sementara andalan Ennece Nijmegen, Kelvin Verdong bakal dipercaya sebagai wingback kiri. Di pos bek tengah, Kluivert kemungkinan bakal menurunkan Mes Hilgers, Jay Itzes, dan Elkan Bagot. Pos lini tengah akan dikawal oleh Tom Haye dan Ivar Jenner. Sementara di lini depan, Timnas Indonesia bakal dihuni oleh Eliano Rejders, Ula Romeni, dan Marcelino Ferdinand. Tampil apik dan konsisten di Liga Belanda, ex-Real Madrid Rafael van der Vaart puji kualitas Kelvin Verdong setinggi langit sampai sarankan bek Timnas Indonesia itu untuk lakukan hal ini agar karirnya tak berakhir miris. Apa itu? Simak ulasan lengkapnya. Bek Timnas Indonesia, Kelvin Verdong, disarankan untuk pindah ke klub yang lebih besar oleh mantan pemain Real Madrid Rafael van der Vaart. Verdong masuk dalam tim terbaik Liga Belanda edisi Januari 2025 berkat penampilan impresif bersama Ennece Nijmegen. Ia tampil gemilang dalam pertandingan melawan Fortuna Sittard dengan mencetak gol pertamanya musim ini. Dengan tendangan keras, ia membawa Ennece unggul 3-1 sebelum mengakhiri laga dengan kemenangan telak 4-1. Ia juga tampil gemilang di pertandingan pertama tahun ini melawan PC Zwolle yang diperkuat Eliano Rejders. Ia membawa Ennece menjaga clean sheet sekaligus memenangi pertandingan tandang tersebut dengan skor 1-0. Penampilan impresif Verdong kemudian berlanjut di laga pekan ke-21 Liga Belanda melawan PSV Eindhoven. Pada laga itu, Verdong nyaris mencetak gol pembuka untuk Ennece lewat tendangan voli di depan kotak penalti. Sayangnya, tendangan bek kiri Timnas Indonesia itu masih bisa ditepis oleh kiper Walter Benitez. Meski begitu, penampilan Verdong dalam hasil imbang 3-3 itu menuai pujian dari sejumlah pakar sepak bola Belanda. Salah satunya kiper RKC Waalwijk Michiel Kramer, yang menyebut Verdong sebagai bek yang sangat komplit. Ya, saya memang berpikir dia adalah bek kiri yang sangat komplit, kata Kramer di studio Voetbal NOS. Bagus dalam menyerang, bagus dalam mengumpan, solid dalam menguasai bola, tetapi juga ganas dan hampir tak terkalahkan dalam situasi 1 lawan 1. Ya, dia bagus dalam menguasai bola, kuat, dan juga memiliki tendangan yang hebat, tambahnya. Kramer menilai Verdong merupakan alternatif yang lebih baik bagi PSV dalam upaya mencari bek kiri baru. Sebelumnya, pemuncak klasemen Liga Belanda itu dikabarkan tertarik mendatangkan Anas Salah-Eddine dari FC Twente. Kita sedang membicarakan Salah-Eddine, tetapi saya rasa anak ini,
Verdonk sedikit lebih lengkap darinya, kata Kramer. Pandangan serupa juga disampaikan oleh legenda sepak bola Belanda, Rafael van der Vaart. Mantan pemain timnas Belanda itu menilai Verdonk akan tampil lebih baik di klub yang lebih besar. Salah Edine bermain bagus di lingkungan yang bagus, seperti di FC Twente, kata mantan pemain Real Madrid itu. Saya rasa Verdonk juga akan tampil lebih baik di kompetisi yang lebih besar, tambahnya. Verdonk menempuh pendidikan di Akademi Muda Feyenoord antara tahun 2005 dan 2015. Setelah itu ia dipinjamkan ke PEC Zwolle, NEC, dan FC Twente selama 3 musim antara tahun 2017 dan 2020. 4,5 tahun yang lalu, Verdonk pergi dengan status bebas transfer ke klub Portugal Famalicão. Ia kemudian meninggalkan klub tersebut setelah 1 musim untuk kembali ke NEC. Pada musim panas 2022, NEC merekrutnya secara permanen. Setelah itu, ia menjadi pemain tetap dan pada musim panas lalu dihadiahi kontrak baru hingga pertengahan 2028. Dipantau Patrick Kluivert, pelatih PSBS Biak Emral Abus tawarkan 1 pemain ke timnas Indonesia. Patrick Kluivert minat? Patrick Kluivert beserta stafnya sudah mulai bertugas di timnas Indonesia. Saat ini dia akan melakukan pemantauan langsung pemain yang berpotensi dibawa ke timnas di Liga 1. Pertandingan perdana yang dihadiri adalah saat Persija Jakarta melawan PSBS Biak yang berakhir dengan skor imbang 2-2. Dipantau pelatih timnas, laga berjalan ketat dan PSBS tidak membiarkan Persija bisa menang mudah. Pelatih PSBS Biak, Emral Abus menyambut positif hadirnya Kluivert di laga ini. Kesempatan ini sekaligus jadi ajang untuk memberikan motivasi kepada pemainnya untuk tampil maksimal. Hal tersebut yang membuat tim berjuluk Badai Pasifik ini tampil solid saat melawan Persija. Semua pemain berusaha tampil maksimal agar mendapatkan perhatian pelatih timnas. Saya sudah bilang ke pemain ini ada pelatih timnas Indonesia di Stadion Patriot. Mungkin dia bisa melihat kelebihan kalian supaya terpilih ke timnas Indonesia, kata Emral Abus. Dari PSBS, Kelly Stroyer jadi nama yang dijagokan bisa menembus timnas. Musim ini dia sudah tampil dalam 21 pertandingan dan memberikan kontribusi 2 gol. Selain itu, Kelly sudah meraih 10 caps bersama timnas U23 Indonesia di bawah komando Shin Tae-yong. Pencapaian ini jadi bukti bahwa sang pemain bisa bersaing untuk masuk ke skuad Garuda. Kalian bisa menunjukkan permainan terbaik di sini. Saya rasa pemain seperti Jim Kelly Stroyer bisa pantas ke timnas Indonesia, tutupnya. Sementara itu, Kluivert dan timnya masih akan terus memantau serius Liga 1. Mereka saat ini sedang mempersiapkan komposisi terbaik jelang laga debut melawan Australia pada bulan Maret nanti. Dia memasang target untuk bisa membawa pulang 4 poin saat melawan Sokceros dan Bahrain di bulan yang sama. Tentunya, ini jadi misi yang tidak mudah karena dia sedang meramu tim baru setelah menggantikan posisi Shin Tae-yong di timnas. Dengan tim kepelatihan yang lebih solid, Kluivert membawa ambisi tinggi untuk mengantar Indonesia ke Piala Dunia. Di sisi lain, dia harus bisa membuktikan diri karena kepergian Shin sudah meninggalkan dampak positif di timnas. Viral sampai ke Jepang. Seolah tak percaya, media Jepang soroti rencana timnas Indonesia yang ingin hadapi Belanda di laga resmi FIFA. Rencana PSSI yang ingin mengundang Belanda sebagai lawan tandang timnas Indonesia di ajang resmi FIFA mendapat sorotan berbagai pihak termasuk media Jepang. Seperti diketahui, dalam beberapa tahun terakhir timnas Indonesia memang sangat kental dengan nuansa Belanda terutama dari sisi pemain. Tercatat, ada lebih dari 10 pemain timnas Indonesia saat ini memiliki garis keturunan Belanda dan telah dinaturalisasi menjadi WNI. Teranyar, timnas Indonesia dikabarkan bakal kedatangan 3 pemain kelahiran Belanda lain untuk menjadi bagian skuad Garuda di bulan Februari ini. Mereka adalah Ula Romeni, Tim Gepen serta Dion Marks yang ketiganya bakal menjalani proses pengambilan sumpah WNI pada pekan depan. Selain dari sisi pemain, nuansa Belanda di timnas Indonesia juga makin kental setelah PSSI resmi menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar menggantikan Shin Tae-yong. Sebagai informasi,
Mantan pemain Ajax dan Barcelona tersebut merupakan pesepak bola asal Belanda yang sempat jadi tumpuan skuad de Oranje era 90-an. Semakin kentalnya nuansa Belanda di timnas Indonesia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan berencana untuk mengundang skuad Oranye untuk melakukan uji coba kontra tim Merah Putih. Kami, PSSI, juga mengundang timnas senior Belanda untuk bisa bermain di Indonesia, tulis Erick Thohir dalam salah satu postingannya. Meski belum ada jadwal resmi kapan pertandingan uji coba itu berlangsung, namun niatan PSSI untuk mengundang Belanda sebagai lawan tanding sudah mendapat sorotan sejumlah media asing. Salah satunya dari media Jepang, Sportsbull JP yang heran dan seolah tak percaya dengan ide PSSI tersebut. Dalam salah satu artikelnya, Sportsbull JP menyebut timnas Indonesia semakin kental dengan nuansa Belanda serta mempertanyakan apakah duel Garuda melawan Oranye bakal bisa terlaksana. Timnas Indonesia yang terus mendapat pengaruh Belanda akan berhadapan dengan timnas Belanda, tulis Sportsbull JP. Akankah kita melihat pertandingan Indonesia versus Belanda dalam waktu dekat? Tambah laman tersebut. Meski tak percaya, namun media Jepang tersebut cukup optimis duel timnas Indonesia versus Belanda akan terlaksana lantaran track record Erick Thohir yang pernah mengundang Argentina, tim juara Piala Dunia, untuk hadir di tanah air. Dia, Erick Thohir, telah mengundang tim juara dunia, Argentina, ke Jakarta pada tahun 2023 dan mewujudkan pertandingan persahabatan internasional dengan timnas Indonesia, jelas Sportsbull JP. Terlepas dari niatan timnas Indonesia yang ingin berhadapan dengan Belanda, skuad Garuda sendiri masih harus berjuang di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Menurut jadwal yang ada, Jai Idzes CS akan bertandang ke markas Australia untuk lakoni matchday ke-7 pada Kamis, 20 Maret 2025 mendatang.